Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Amati halaman rumah Udin. Perhatikan percakapan berikut ya. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Ya betul, di gambar tersebut ada banyak kerikil, ada genangan air, dan juga sampah berserakan. Nah, kalian jika ingin bermain, tolong perhatikan tempat kalian bermain tersebut. Apakah banyak kerikil, atau ada air tergenang, atau sampah berserakan. Karena hal-hal tersebut, jika tidak dibersihkan, akan membahayakan diri kalian. Misalnya, jika ada kerikil dan air, kalian bisa terjatuh dan melukai badan kalian. Nah, oleh karena itu, kalian sebelum bermain, tolong perhatikan tempat bermain kalian ya. Dan jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu, agar kalian nyaman dalam bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Coba bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hompimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Nah, kalian bisa perhatikan ya gambarnya. Awali dengan hompimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti, ikuti aku. Nah, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran,
anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak-anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, seru kan permainannya? Permainan ini kalian bisa mainkan bersama teman-teman kalian atau keluarga kalian ya. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-temannya ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun, walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Ya, di sini Ibu Siska punya beberapa contoh. Misalnya, seperti kemarin bermain ular naga, bermain gobak sodor, ada bermain bola, ada bermain lompat tali, ada permainan tarik tambang dan juga permainan benteng-bentengan. Nah, coba permainan lainnya yang pernah kalian mainkan boleh kalian tulis atau komen di YouTube-nya Bu Siska. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Nih, misalnya perhatikan contoh ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, itu contohnya. Kalian bisa menceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan di rumah bersama teman-teman kalian ya. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hom-pim-pa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain meniru gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan ya penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, misalnya nama kalian masing-masing harus selalu diawali dengan huruf kapital depannya ya nak. Jangan lupa. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, di sini ada kata tong, Udin,
sampah, memegang. Coba siapa yang tahu susunan yang benar bagaimana? Ya, betul. Susunan kalimat yang benar, Udin memegang tong sampah. Perhatikan ya, dalam soal nama orang masih belum menggunakan huruf kapital. Oleh karena itu, saat kalian menulis jawaban, perbaiki nama orang tersebut menjadi huruf kapital. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Cukup jawabannya saja. Tugas tersebut ada di halaman 18 tema 8. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan pembelajaran hari ini dari Bu Siska. Bu Siska berharap kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.